Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Bertemu kembali dengan Bu Fat dalam mata pelajaran sejarah peminatan. Kali ini kita akan mempelajari materi periodisasi, kronologi, dan sumber sejarah. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat mendeskripsikan 1. Periodisasi sejarah Indonesia, 2. Kronologi sejarah Indonesia, 3. Sumber-sumber sejarah. Kita mulai dari pengertian periodisasi. Periodisasi merupakan pembabakan dalam sejarah. Periodisasi sejarah biasanya didasarkan pada suatu kejadian yang aktual atau momen tertentu. Manfaat periodisasi: 1. Menyatukan peristiwa yang memang berangkai antara kejadian-kejadian sejarah. 2. Memudahkan mempelajari peristiwa sejarah. 3. Memudahkan ingatan. 4. Mendapatkan suatu pandangan kejadian peristiwa sejarah. 5. Menghindari kebosanan belajar sejarah. Ya, kita sebentar contoh dari periodisasi. Ya. Yang pertama ada masa praaksara, yang kedua masa kerajaan Hindu-Buddha, yang ketiga masa kerajaan Islam, yang keempat masa penjajahan Belanda, yang kelima masa penjajahan Jepang, yang keenam masa kemerdekaan. Kemudian masa kemerdekaan itu sendiri dapat kita bagi lagi menjadi masa perjuangan kemerdekaan, masa demokrasi liberal, masa demokrasi terpimpin, masa Orde Baru, dan masa reformasi, yaitu 1998 sampai sekarang. Ya, selanjutnya pengertian kronologi. Secara harfiah, kronologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kronos yang berarti waktu dan logos yang berarti ilmu, sehingga kronologi berarti ilmu tentang waktu. Secara umum, kronologi berarti urutan peristiwa dari peristiwa yang paling lama terjadi sampai yang paling akhir. Manfaat kronologi diantaranya: 1. Menghindari terjadinya kerancuan dalam pembabakan waktu sejarah. 2. Merekonstruksi peristiwa sejarah di masa lalu berdasarkan urutan waktu yang tepat. 3. Menghubungkan dan membandingkan kejadian sejarah di tempat yang lain dalam waktu yang sama. Contoh kronologi sejarah Indonesia. Contohnya adalah kronologi kemerdekaan Indonesia. Dimulai dari tanggal 6 Agustus 1945 ketika kota Hiroshima dibom atom oleh sekutu. Kemudian tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan dan dibentuklah PKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Kemudian 9 Agustus 1945 terjadi peristiwa sejarah, yaitu kota Nagasaki dibom atom oleh sekutu. Kemudian pada tanggal itu juga Jenderal Terauchi memanggil Soekarno-Hatta dan Rajiman untuk menghadap beliau ke Dalat, ke Vietnam. Kemudian tanggal 12 Agustus bertiga pergi ke Dalat. Ternyata di sana diberikan janji bahwa Indonesia akan diberi kemerdekaan oleh Jepang. Kemudian tanggal 14 Agustus bertiga kembali ke Indonesia. Kemudian tanggal 15 Agustus Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Saat itu di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan atau vacuum of power. Kemudian para pemuda, golongan muda itu mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi golongan tua di sini adalah Soekarno-Hatta, ya, Ahmad Subarjo itu mengatakan bahwa kemerdekaan nanti menunggu hasil sidang PPKI. Maka pada tanggal 16 Agustus 1945 terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Golongan muda menculik golongan tua dibawa ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah untuk menghindari mereka supaya tidak terpengaruh oleh Jepang. Ya, sampai akhirnya muncullah Mr. Ahmad Subarjo yang memberikan jaminan kepada golongan muda bahwa kemerdekaan akan segera diproklamasikan jika Soekarno-Hatta segera kembali ke Jakarta. Maka kembalilah Soekarno-Hatta ke Jakarta, tetapi
kembalinya ke rumahnya Laksamana Maeda, seorang tentara Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan bangsa Indonesia dan menjamin keselamatan Soekarno-Hatta. Disitulah terjadi peristiwa perumusan naskah proklamasi. Sampai akhirnya tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 pagi ya, diadakanlah upacara proklamasi kemerdekaan. Nah, itulah peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dipelajari secara urut berdasarkan urutan waktu kejadian. Itu yang disebut dengan istilah kronologi. Lalu apakah hanya peristiwa kemerdekaan Indonesia yang mempunyai kronologi? Tentu saja tidak. Semua peristiwa bersejarah mempunyai kronologinya masing-masing. Nah, nanti kalian cari salah satu peristiwa bersejarah bagi bangsa Indonesia. Kemudian kalian deskripsikan kronologi dari peristiwa bersejarah tersebut. Ingat, urut-urutan kejadian berdasarkan waktunya. Ya, sekarang kita lanjut materi berikutnya, yaitu sumber sejarah. Pengertian sumber sejarah menurut Muhammad Ali, yaitu segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud serta berguna bagi penelitian sejarah. Kalau menurut Muhammad Yamin, sumber sejarah adalah kumpulan benda kebudayaan untuk membuktikan sejarah. Sekarang kalian lihat di pojok bawah ada gambar tempat sampah. Apa hubungannya tempat sampah dengan sumber sejarah? Nah, ternyata para ahli sejarah atau para sejarawan bisa mengetahui adanya kehidupan pada masa lalu itu berdasarkan jejak-jejak yang ditinggalkan oleh manusia prasejarah, berdasarkan apa yang mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sisa-sisa dari apa yang mereka gunakan itu mereka timbun jadilah tumpukan sampah. Ya, ada yang disebut Abrishosroch yang ditemukan di gua-gua ya, di gua-gua. Kemudian ada yang disebut Jokon Modinger ya, yang ditemukan di gua dekat pantai. Nah, itu dari tumpukan sampah tersebut ternyata dapat diketahui apa yang dilakukan oleh manusia prasejarah itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Ya, sekarang kita lanjut. Sifat sumber sejarah. Sumber sejarah ada yang bersifat primer, yaitu sumber yang berkaitan langsung dengan peristiwa yang diceritakan. Kemudian ada yang bersifat sekunder, yaitu kesaksian dari siapapun yang bukan saksi pandangan mata. Kemudian dapat kita klasifikasikan sumber sejarah itu. Yang pertama sumber tertulis, yaitu sumber sejarah yang diperoleh melalui peninggalan-peninggalan tertulis, catatan peristiwa yang terjadi di masa lampau. Sebelum ditemukannya buku, pada saat itu para sejarawan menulis tentang cerita atau catatan peristiwa itu pada batu, maka disebut batu bertulis yang kita kenal dengan istilah prasasti. Kemudian ada sumber lisan, yaitu sumber sejarah yang diperoleh melalui keterangan langsung dari pelaku atau saksi peristiwa sejarah. Jika kita kaitkan antara sumber sejarah bentuknya yang lisan maupun tertulis dengan sifat dari sumber sejarah yang sumber primer maupun sekunder, contoh konkretnya adalah ketika sebuah peristiwa proklamasi diceritakan langsung oleh Insinyur Soekarno, oleh Dr. Andes Muhammad Hatta, maka sumber lisan tersebut adalah sumber lisan primer. Namun ketika bapak kalian menceritakan tentang peristiwa yang dialami oleh mbah kalian yang waktu itu ikut berperang misalnya, maka bapak kalian itu sumber lisan sekunder. Demikian juga dengan peristiwa sejarah yang diceritakan oleh guru sejarah kepada kalian, itu sumber lisan primer, sekunder ya. Kemudian sumber yang ketiga adalah sumber benda. Sumber benda adalah sumber yang diperoleh dari peninggalan benda-benda kebudayaan. Ya, contohnya adalah artefak, ya. Contohnya adalah candi, ya. Kemudian benda-benda yang bisa kita temui sekarang di museum. Ya, semoga kalian paham dengan materi yang Ibu jelaskan kali ini. Nanti juga kalian dapat menerapkannya dalam materi penelitian sejarah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.